Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana Ramadan wa fataha lana fi abwabil jinan wa aghlaqa abwaban niran wa saffada maradatas syayatin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi ja'ala mawasimal khairat maidanan lis-sabiqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syara'a as-siyam tazkiyatan lin-nufus wa tahdziban lil-qulub. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-murabbi al-a'zam alladzi kana ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan kama rawahu an Ibnu Abbas sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyaral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dari tema yang telah dipaparkan oleh kepala sekolah kita, oleh para asatidz kita, dan tujuan maksud diadakannya acara ini, maka sekali lagi ini akan menjadi pembelajaran bagi kita. Dikaitkan dengan Ramadan, setujuan mengapa kita perlu mengisi ulang iman kita, meningkatkan takwa kita. Karena Ramadan pembelajaran yang terpenting, maksud dan tujuan adanya untuk meningkatkan ketakwaan seorang hamba. Karena namanya iman, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, kata para ulama, al-imanu yazidu wa yankus, yazidu bit ta'at wa yankusu bil ma'asi. Keimanan, kata para ulama, itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan bertambahnya ketaatan seorang hamba, dan berkurang dengan kemaksiatan seorang hamba. Keimanan bukan tentang pembicaraan atau pengakuan seseorang pada lisannya, saya beriman. Orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku beriman. Orang-orang yang baru masuk Islam mengaku beriman, qulu amanna. Tapi Allah tegur, jangan kalian mengatakan saya beriman wa qulu aslamna wa lam yadkhulul imana fi qulubikum. Akan tetapi kata Allah menegur tentang orang-orang munafik, orang-orang yang baru masuk Islam. Jangan kalian katakan saya telah beriman, tapi katakan saya telah berislam. Mengapa? Karena iman belum masuk di hati-hati kalian. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu hahuna, al-imanu hahuna, al-imanu hahuna. Keimanan itu di sini, kata Nabi. Keimanan itu di sini. Keimanan itu di sini, wa asyara fi sadrihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan di dadanya. Jadi keimanan itu apa yang mencongkol di hati seorang hamba, yang dibenarkan oleh lisannya dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat kepada Allah. Dibenarkan oleh anggota badannya dengan rukuk, sujud, tunduk, bersandar hanya kepada Allah. Maka dari itu Allah kabarkan tentang keimanan ini betul-betul naik turun. Allah kabarkan dalam surah Al-Fat ayat 4, kata Allah, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kami turunkan Al-Quran
agar menambah keimanan mereka dari iman yang telah ada. Maka beda orang yang mengaji 1 juz dengan 2 juz, itu beda kadar imannya. Orang-orang yang lemah imannya pasti lemah ibadahnya. Orang-orang yang lemah imannya pasti lemah keterikatannya kepada Allah. Banyak takutnya, banyak gelisahnya, ya banyak galaunya kalau anak muda bilang. Tapi kalau orang yang imannya baik, orientasinya senantiasa akhirat, itu tidak ada kata bersedih untuk kehidupan di dunia alam barzah dan akhiratnya. Maka dari itu dibenarkan dalam surah Al-Anfal ayat 2, qala ta'ala wa idza tuliat alaihim ayatu zadathum imana. Maka para sahabat, kalau mereka dibacakan ayat-ayat Allah oleh Nabi, bertambah keimanannya. Maka dari itu, dari Abdullah bin Mas'ud, di antara ahli tafsir yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal ta'alau nasdadu imanan. Wahai para sahabat yang lain yang ingin belajar, mari mendekat. Mari kita tambah iman kita dengan cara apa? Bermajelis. Karena majelis begini majelis yang menambah keimanan. Zikir menambah keimanan. Bacaan Al-Quran menambah keimanan. Ketika seorang hamba berdoa hanya kepada Allah, menambah keimanan. Bersedekah menambah keimanan. Berbagi menambah keimanan. Intinya segala ketaatan seorang hamba yang dibarengi keikhlasan akan menambah keimanan seorang hamba. Dan berkata Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, seorang imam besar yang kata beliau, laisal iman bittahalli wala bittamanni. Iman itu bukan hanya sekedar perhiasan. Seorang muslim, seorang beriman bukan hanya itu. Wala bittamanni, bukan juga hanya angan-angan. Walakin ma waqara fi qalbi wa sadaqahul amal. Tapi keimanan yang benar, kata Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, adalah apa yang mencongkol di hati seorang hamba yang dibenarkan dengan amalan. Maka dari itu coba lihat imannya para sahabat. Apalagi di bulan Ramadan, mereka hanya sedikit tidurnya. Di siang harinya mereka berpuasa, di malam harinya salat malam sampai ingin menjelang subuh. Sampai ingin menjelang subuh. Apakah itu yang menjadikan mereka melemah? Tidak, justru itu menjadikan mereka lebih kuat. Coba lihat perang Badar, terjadi di bulan Ramadan. Mereka berpuasa, mereka berperang, mereka tetap bertilawatul Quran, salat malam dalam keadaan perang. Ya, itulah di kehidupan para sahabat. Maka ma'asyaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan bukan hanya bulan yang berlalu begitu saja bagi seorang mukmin. Ini adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh para ulama. Bulan yang para ulama menabung hartanya selama 11 bulan. Kemudian untuk menyiapkan 1 bulan penuh mereka menutup tokonya. Bahkan seorang tabi'in menutup tokonya 6 bulan sebelum memasuki bulan Ramadan. Bayangkan mereka persiapkan dengan baik. Bulan inilah bulan yang dimana air mata yang membeku harus mengalir. Bulan kesombongan harus diruntuhkan. Bulan yang tidak ada kepeduliannya dengan kaum muslimin harus diperhatikan. Bulan yang seseorang harus memaksa dirinya untuk lebih dermawan, lebih kuat beribadah, lebih bisa berdiri di hadapan Allah, agar lahir kehidupan akhirat, agar lahir kehidupan banyak bertasbih mengingat Allah. Karena seseorang kalau cinta, mengaku cinta kepada Allah, tentu harusnya dia banyak mengingat Allah.
Maka bulan Ramadan adalah bulan pendidikan iman. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan untuk meningkatkan takwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang mengajarkan kedermawanan. Bulan yang mengajarkan sifat peduli. Bulan yang seseorang mengajarkan untuk bisa merasa diawasi, dilihat oleh Allah. Makanya dia dimanapun tidak berani berbuka. Bulan yang dimana seseorang merasa dilihat, diawasi oleh Allah. Bulan yang mengajarkan tentang segala jenis kesabaran. Maka dari itu tidak ada suatu ibadah yang mengumpulkan kesabaran, 3 jenis kesabaran melebihi puasa. Karena kesabaran itu ada 3 kata para ulama. Ada 3 kata para ulama. Kesabaran itu ada 3. Sabar di atas ketaatan. Yang kedua, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar terhadap takdir yang Allah takdirkan. Coba lihat orang yang berpuasa. Apakah dia bersabar di atas ketaatan? Naam. Dia tidak makan, tidak minum, meninggalkan syahwatnya untuk Allah. Dari terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Apakah orang berpuasa sabar menahan diri dari kemaksiatan? Naam, karena berpuasa hakikatnya adalah menahan dari kemaksiatan. Bukan hanya menahan dari makan dan minum. Karena Allah tidak butuh kita meninggalkan makan dan minum kita, sedangkan kita tetap jiwa kita mengkonsumsi yang haram. Maka dari itu telah jelas dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zuri wal amalu bih, falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'ama wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan sia-sia, apalagi dosa, amalan sia-sia, apalagi amalan dosa, maka Allah tidak ada hajat baginya dia meninggalkan makanan dan minumannya. Karena hakikat puasa yang diinginkan oleh Allah adalah seseorang meninggalkan yang haram. Dan bulan Ramadan, sekali lagi ma'asyaral ahibba, adalah bulan yang diinginkan seseorang menjadi hamba yang bertakwa. Maka dari itu panggilan tentang disyariatkannya puasa itu diikat, ditujuankan, dimaksudkan untuk bertakwa. Qala ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman, perhatikan ini. Dengarkan baik-baik kata Ibnu Abbas, kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu hanya 2. Apakah al-amru tu'mar an-nahyu tunha? Apakah dia ada perintah yang seseorang diperintah untuk dilakukan, atau ada larangan yang seseorang dilarang untuk dia tinggalkan? Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dinukil dari ucapan dari para as-salaf, para sahabat. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba ini sama dengan bahasa furidah, diwajibkan, dituliskan, ditetapkan, dilazimkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Jadi syariat puasa bukan syariat baru. Para Nabi Daud, para Nabi juga berpuasa. Coba lihat puasa Nabi Daud. Ada puasanya? Cara puasanya Nabi Daud bagaimana? Ya, selang-seling, sehari puasa, sehari berbuka. Nabi Isa alaihissalam ada puasanya. Bahkan bukan hanya makan, minum. Nabi Zakaria, Maryam alaihissalam ada puasanya. Bahkan dia berpuasa tidak bicara. Ya, ini ikhwan. Jadi puasa yang diinginkan kata Allah adalah agar kita bertakwa. Yang sebagaimana Allah firmankan, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang diinginkan seseorang untuk lebih bertakwa. Yang diinginkan agar seseorang lahir sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang diinginkan agar seseorang bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah, untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, untuk bisa bersabar di atas takdir yang Allah takdirkan. Karena Allah takdirkan boleh makan, boleh minum nanti ketika tenggelam matahari, Allah sudah takdirkan kita sabar. Sama dalam kehidupan sehari-hari, terkadang ada yang ingin kita genggam tapi belum saatnya, sabar sampai Allah memberikan hak untuk kita genggam. Atau ada yang kita mau lakukan, sabar sampai saatnya Allah tetapkan untuk bisa kita lakukan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kalau seseorang betul-betul melakukannya karena Allah, mengharap apa yang ada di sisi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, berupa keutamaan yang Allah janjikan, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan di riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat, "Man qama Lailatul Qadri", barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar. Tapi di lafaz yang lain dari Abu Hurairah juga dengan lafaz lebih umum, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban", siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Jadi bayangkan, ampunannya berkali-kali. Kita puasa di siang hari sebab ampunan. Kita salat malam di malam hari sebab ampunan. Kita melakukan salat untuk mengejar Lailatul Qadar sebab ampunan. Ramadan ke Ramadan ampunan. Salat ke salat ampunan. Jalan menuju masjid ada ampunan. Dengan istighfarnya kita, doanya kita, itu ampunan. Dengan sedekahnya kita, itu seluruhnya akan menjadi sebab yang diampuni dosa seorang hamba, dan seseorang akan meningkat ketakwaannya kepada Allah dan tergugurkan dari dosa dan kesalahannya. Dan bulan Ramadan yang perlu saya tekankan untuk kegiatan sebentar adalah bulan yang mengajarkan tentang sifat peduli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita di hari ini ya ada lapar. Tapi ada itu kita laparnya kita hanya di bulan Ramadan. Ada orang berlapar-lapar di luar sana bukan hanya di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan laparnya. Tapi biar di luar bulan Ramadan mereka lapar. Kenapa? Tidak ada makanan yang dia makan, tidak ada minuman yang dia minum. Makanya lahir salah satu rahmat adalah adanya bulan Ramadan, sehingga bulan seseorang berbagi, ya, bulan kedermawanan. Maka ini tentunya diharapkan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi terus menerus berjalan biar di luar dari bulan Ramadan. Dan insyaallah taala kita akan buktikan ini semua di kegiatan sebentar kita berbagi. Itu diajarkan anak-anakku sekalian, ya. Itu diajarkan supaya nanti menjadi diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Mungkin ini sedikit yang bisa kita berikan dari pembelajaran di kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi sebab pemberat timbangan kebaikan kita, dan bisa menjadi sebab penggugur dosa dan kesalahan kita. Dan kami ingatkan juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya bersama Al-Quran. Maka minimal para
adik-adikku yang tercinta minimal hatamkan 1 kali. Ya, minimal 1 hari 1 juz. Kalau istilah anak muda, anak gal, one day one juz. Ya, maka ini lakukan ini. Ya, minimal itu. Jadi sekarang sudah hari keberapa? Hari 15. Didik diri, jangan tidur kalau sudah selesai di juz 15 hari ini. Ya, siapa yang belum, berarti kita tertinggal. Terlalu jauh kelalaian kita. Siapa yang menjamin bahwa kita akan ketemu di bulan Ramadan depan? Sekarang manfaatkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan, ambil sebagai ghanimah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, di antaranya adalah hayatika qabla mautik. Hidupmu sebelum engkau dimatikan. Maka manfaatkan. Ya, masa lapang sebelum datang masa sulit. Ini yang bisa kita berikan. Dan saya tutup dengan insyaallah taala saya ingatkan kembali agar hendaknya diperhatikan untuk pembagian sebentar, diusahakan tepat-tepat waktu sholat asar semua di sini setelah ada perlombaannya. Sholat asarnya ikhwah di mana sebelahnya? Sini. Sebelah. Tetap ikhwahnya sholat asarnya di gedung sini saja katanya. Sholat asarnya jadi setelah pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.